Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Istiqomah C1 channel 18063. Hari ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi selanjutnya dari akuntansi keperilakuan terkait dengan pengendalian keuangan. Nah, jadi di sini hal pertama yang akan dibahas adalah mengenai apa sih pentingnya dari manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan itu adalah sebuah subjek yang sangat menarik dan saat kita mendekati abad ke-21 tentunya ya. Dan pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Kemudian di sini terkait dengan pentingnya bagaimana manajemen keuangan, kita harus tahu dulu nih apa itu keuangan dan apa saja fungsi-fungsi dari keuangan itu. Jadi setiap entitas yang menjalankan usahanya tidak bisa lepas dari yang namanya itu subjek keuangan, karena perusahaan jelas sekali membutuhkan yang namanya uang ataupun kas ataupun keuangan untuk mampu memenuhi kebutuhan kegiatan dari si perusahaan tersebut. Nah, kebutuhan perusahaan tentunya beraneka ragam dan berubah, mulai dari membayar gaji karyawannya, membayar telepon, membayar listrik dan air, membeli bahan baku, investasi, dan hal lainnya yang terkait dengan keuangan. Nah, setelah yang kita tahu apa itu keuangan dan bagaimana pentingnya dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah entitas, kita harus tahu nih fungsi dari keuangan tersebut apa saja. Jadi di sini dalam literatur dari Arfan Ihsan Lubis, fungsi dari keuangan dalam sebuah organisasi itu biasanya dipisahkan menjadi dua jabatan. Ada yang namanya bendahara dan administrasi pembukuan atau akuntansi, atau bisa juga disebut sebagai controller. Nah, di sini bendahara itu bertanggung jawab atas perolehan dan penggunaan dari dana tersebut. Kemudian bidang tanggung jawab controller atau akuntan di sini meliputi akuntansi tentunya atau akunting, pelaporan atau reporting, dan pengendalian atau kontrol. Tanggung jawab seorang bendahara di sini biasanya terletak pada pengadaan dan pengelolaan uang tunai. Meskipun tanggung jawab pembuatan laporan itu berada di tangan controller atau akuntan, seorang bendahara juga pada umumnya membuat laporan mengenai posisi arus kas seharian dari posisi modal kerja dan juga membuat anggaran kas, serta melaporkan informasi mengenai arus kas tadi dan cadangan uang tunai tersebut kepada si direktur ataupun jabatan yang paling tinggi di sebuah perusahaan tersebut. Kemudian di sini kita akan membahas apa itu definisi dari pengendalian keuangan. Di sini ada dua poin penting. Yang pertama itu mengenai umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Jadi fokus utama dalam sebuah subsistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan oleh sebab itu pengendalian keuangan di sini dapat dipahami secara baik melalui pelaksanaan dan juga penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan. Tetapi tidak semua desain penelitian itu fokus pada perilaku manusia ya. Dan di sini definisi pengendalian itu telah didasari pada konsep kepercayaan dan juga kemungkinan. Para manajer tersebut membutuhkan suatu keyakinan tentang cara dunia si karyawan tadi itu bekerja. Kemudian di sini poin keduanya adalah mengenai perluasan konsep-konsep tradisional. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi itu seringkali berarti bahwa hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Namun sebenarnya dalam pendekatan perilaku menghasilkan informasi itu bukanlah sebuah akhir dari keterlibatan akuntan, sehingga informasi tersebut dapat dipandang sebagai suatu intermediasi ataupun penengah dari langkah akhir informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi ini adalah bagian dari proses penandaan yang dirancang untuk meningkatkan manfaat dari organisasi awal dengan cara memengaruhi perilaku anggotanya. Tujuannya yaitu untuk memilih suatu inisiatif yang akan mengubah kemungkinan pencapaian hasil keperilakuan yang diharapkan. Selanjutnya kita akan membahas aktivitas keuangan apa saja sih yang perlu dikendalikan dari sebuah entitas. Nah, yang pertama itu adalah aktivitas perencanaan atau planning. Jadi perencanaan ini merupakan suatu bentuk fungsi pokok manajemen yang pasti dilakukan oleh manajer keuangan ya pada semua tingkatan. Meskipun skala atau lingkup rencananya itu berbeda dengan level manajerialnya. Dalam menyusun rencana yang sifat dan lingkupnya itu berbeda, setiap manajer harus mengkoordinasikan rencananya terlebih dahulu dengan rencana yang bersifat lebih luas agar tidak terjadi kontradiksi ataupun perlawanan penetapan tujuan antar unit kerja dan antar bagian yang lebih tinggi.
Kemudian yang kedua adalah mengenai aktivitas pendanaan, pastinya yang paling krusial ya, atau financing. Aktivitas pendanaan ini adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan dari si perusahaan itu tadi. Ada pendanaan eksternal dan ada pendanaan internal juga. Kalau pendanaan eksternal ini berupa investor ekuitas dan juga kreditor. Sementara pendanaan internal itu berasal dari arus kas yang berada dalam suatu entitas atau perusahaan. Kemudian yang ketiga ada aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi atau investing activities ini mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan untuk menjual produk dan menyediakan jasa untuk mencapai tujuan investasi yang kelebihan kas. Nah, keputusan investasi ini melibatkan beberapa faktor seperti jenis investasi yang diperlukan, termasuk itu intensitas teknologi dan tenaga kerjanya, jumlah yang dibutuhkan, waktu perolehan, lokasi aset, perjanjian kontraktual, seperti mereka mau membeli atau hanya sekedar menyewa atau hanya sekedar sewa guna usaha. Lalu yang terakhir adalah aktivitas operasi. Nah, operating activities ini mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan juga aktivitas investasi. Aktivitas operasi ini melibatkan 5 komponen, yaitu penelitian dan pengembangan atau research and development, ada pembelian, produksi, pemasaran, dan juga administrasi. Aktivitas operasi ini merupakan sumber utama laba dari perusahaan karena laba tersebut mencerminkan kesuksesan perusahaan dalam membeli dari pasar input dan menjual di pasar output. Selanjutnya ini mengenai aspek keperilakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif. Jadi secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Jadi di sini ada 3 poin yang menjadikan sebuah subsistem yang komprehensif tadi itu dalam pengendalian keuangan. Yang pertama adalah mengenai perencanaan. Jadi dalam organisasi perencanaan ini adalah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibandingkan fungsi manajemen lainnya yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Kemudian juga masalah pokok dari perencanaan ini sebagaimana yang telah dijelaskan dapat menjadi kunci pengendalian yang efektif karena pengendalian juga dapat menjadi pokok perencanaan yang efektif. Jadi keduanya itu saling berkontribusi satu sama lain. Perencanaan yang terlalu teknik atau terlalu logis dapat menimbulkan kerusakan pada pengendalian bagi mereka yang kurang waspada karena tidak ada perhatian yang utuh pada implikasi pengendalian terhadap implementasi rencana. Jadi di sini dituntut jika ingin melakukan sebuah pengendalian keuangan, seorang manajer keuangan tersebut harus memperhatikan rencana yang bagaimana yang ingin dia terapkan, tapi jangan terlalu logis atau jangan terlalu kalut juga, nantinya bakalan susah untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah mengenai operasi. Operasi seringkali didefinisikan sebagai proses transformasi. Ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah proses inti atau core proses dan proses pendukung atau support proses. Proses inti merupakan serangkaian kegiatan yang menyampaikan nilai pada pelanggan, sementara proses pendukung itu memberikan sumber daya dan input yang penting ke dalam proses inti yang penting bagi pengelolaan kegiatan perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua adalah umpan balik atau feedback. Jadi umpan balik dalam organisasi itu berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dihasilkan secara rutin dan statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Evaluasi ini akan mempengaruhi distribusi kompensasi, pemberian sanksi, dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi sebagai akibat dari umpan balik. Kemudian selanjutnya di sini adalah mengenai aspek keperilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual. Jadi hal pertama yang akan dibahas mengenai ukuran. Ukuran di sini dapat dipandang sebagai suatu peluang dan hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian, dan juga bisa dipandang sebagai hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Kemudian yang kedua adalah mengenai stabilitas lingkungan. Stabilitas lingkungan di sini dapat dipengaruhi oleh dapat mempengaruhi pengendalian keuangan dalam sebuah entitas karena desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dilihat dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk yang memerlukan suatu tanggapan.
Lalu yang ketiga mengenai motif keuangan. Keberadaan dari motif keuangan ini tentunya bukan penghalang untuk menggunakan ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran keuntungan seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba atau non-profit. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai aspek keperlakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Di sini faktor proses penting dalam pengendalian biaya yang tidak dapat dihindari dan biaya untuk melakukan rekayasa adalah biaya variabel. Strategi pengendalian biaya untuk proses strategi biaya variabel itu seringkali berbeda dalam hal substansi dengan strategi pengendalian biaya yang disesuaikan, seperti aplikasi biaya tetap. Misalnya, proses biaya variabel selalu menekankan pada konservasi, sementara biaya tetap selalu dikaitkan dengan efektivitas dan utilitas. Jadi di sini aspek keperilakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan ini lebih berfokuskannya itu pada proses penting dalam pengendalian biayanya itu, baik itu biaya variabel maupun biaya tetapnya. Kemudian sub terakhir itu mengenai aspek keperilakuan pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan perusahaan. Jadi di sini, bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan untuk mencari peluang dan merespons kebutuhan konsumen. Dan di sini terdapat 3 unsur yang penting dalam lingkungan bisnis dewasa ini, adalah sistem kepercayaan atau belief system, sistem batasan atau boundary system, dan juga sistem interaktif atau interactive system. Setiap unsur tersebut memiliki tujuan yang berbeda bagi manajer yang berupaya untuk menajamkan kreativitas karyawannya. Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam sistem pengendalian interaktif yang memungkinkan manajer puncak untuk memfokuskan perhatiannya pada ketidakpastian strategis. Yang pertama adalah membangun sistem pengendalian diagnostik. Sistem pengendalian diagnostik ini bekerja seperti tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang, yang kebanyakan bisnis tersebut memanfaatkan sistem ini untuk membantu manajer mengetahui kemajuan individu, departemen atau fasilitas produksi ke arah tujuan yang penting secara strategis. Jadi di sini merupakan suatu hal yang gunanya untuk mengetahui apakah dari poin-poin tadi atau unsur-unsur dalam sebuah entitas itu bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang kedua, membangun sistem kepercayaan. Seperti yang sudah dikatakan bahwa unsur sistem kepercayaan atau belief system ini selama bertahun-tahun dalam upayanya itu untuk menegaskan nilai dan arah yang diinginkan oleh manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Karena yang sulit dibangun itu adalah sistem kepercayaan. Jika seorang manajer tersebut tidak percaya lagi pada karyawan atau bawahannya, maka kinerjanya itu akan sudah dinilai sebagai kinerja yang buruk. Kemudian yang ketiga itu membangun sistem batasan atau boundary system. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana tetapi mendasar yang dapat disebut sebagai kekuatan pemikiran negatif. Jadi di sini seorang manajer ataupun seorang manajer puncak dalam sebuah entitas itu harus menerapkan yang namanya itu skeptisisme profesional. Karena untuk menjamin hal tersebut dapat berjalan dengan baik demi pencapaian tujuannya, seorang manajer puncak ataupun seorang direktur itu harus memberikan sedikit keraguan ataupun sedikit batasan dengan karyawannya agar bisa tercapai dengan baik. Setiap aturan ini diterapkan setelah krisis utama merusak integritas bisnis. Nah, hal itu juga menjadi salah satu tujuan untuk menjaga agar tidak terjadinya kerusakan ataupun disintegrasi dalam sebuah entitas. Kemudian membangun sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif ini merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh manajer untuk melibatkan dirinya secara terus-menerus secara personal dalam keputusan bawahan. Sistem ini umumnya mudah dipahami dan ini lebih banyak digunakan oleh manajer senior untuk berpartisipasi dalam keputusan bawahannya. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Nah, manajer yang baik itu akan bekerja secara konstan untuk membantu karyawannya meningkatkan potensi mereka. Secara kolektif, keempat jenis pengendalian tersebut disusun dalam kekuatan yang saling mendukung. Oleh karena organisasi menjadi lebih kompleks, manajer akan selalu berhubungan dengan kesempatan dan kekuatan kompetitif yang bertambah serta penurunan dalam waktu dan perhatian untuk mencapai keuntungan dan juga inovasi dan kreativitas yang tidak dapat dicapai dengan mengorbankan pengendalian.
Nah, di sini kita bisa melihat diagram melalui sistem kepercayaan dan juga sistem batasan. Nilai-nilai intinya itu tercakup di dalam sistem kepercayaan, sementara risiko yang akan dihindari itu tercakup dalam sistem batasan. Strategi bisnis itu keseluruhannya tercakup di dalam keempat unsur-unsur ini tadi: sistem kepercayaan, batasan, sistem pengendalian interaktif, dan sistem pengendalian diagnostik. Karena keempat struktur ini nantinya akan bersinergi satu sama lain untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan tadi, yaitu melalui strategi bisnis. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, mungkin seorang manajer keuangan itu sudah seharusnya mampu melakukan pengendalian terhadap keuangan perusahaan, dan juga selain itu manajer keuangan juga harus mampu memahami bahwa dalam pengendalian keuangan harus menerapkan aspek-aspek keperilakuan yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab terhadap keuangan dan fungsinya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.